Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Brother Phil. Kali ini kembali kita akan menyaksikan pembahasan video dari David Wood. Kita sering mendengar Muslim selalu mengatakan, ngapain dosa harus ditebus, kenapa tidak ampuni saja? Pembahasan berikut akan mengejutkan, karena David Wood akan menggunakan literatur Muslim sendiri. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, hari ini kita akan bahas tuntas sebuah topik yang sangat provokatif dari David Wood. Inti klaimnya sederhana, tapi cukup mengguncang. Ada sebuah ajaran spesifik dalam Islam tentang bagaimana dosa diampuni yang menurutnya ya sama sekali tidak diketahui oleh sebagian besar umat Muslim. Benar. Dan misi kita di sini adalah membedah argumen yang dibangun oleh David Wood. Kita akan lihat hadis-hadis spesifik yang jadi pondasinya dan mencoba memahami teorinya tentang kenapa informasi ini, dalam pandangannya dia ya, tidak tersebar luas. Penting untuk diingat, kita di sini untuk memaparkan argumen yang ia ajukan berdasarkan sumber-sumber yang ia presentasikan. Oke, mari kita langsung masuk. David Wood itu mulainya dengan pertanyaan yang sangat mendasar. Siapa yang membayar dosamu dalam Islam? Jawaban yang dia tawarkan, berdasarkan sumber-sumbernya, mungkin akan terasa sangat asing. Dia berpendapat kalau gagasan umum bahwa Allah sekedar memaafkan dan ya menghapus dosa itu adalah kesalahpahaman besar. Betul. Menurutnya pemahaman populer itu tidak mencerminkan apa yang dia temukan di kitab-kitab hadis. Dalam analisisnya, dia proses pengampunan itu jauh lebih transaksional. Hampir seperti sebuah pertukaran di neraca kosmik gitu. Transaksional ya, itu kata yang kuat. Jadi bagaimana David Wood membangun argumen ini? Dari mana dia mulainya? Dia nggak buang waktu. Dia langsung merujuk pada sebuah hadis dari koleksi Sahih Muslim yang kan dikenal sangat otentik dalam tradisi Islam. Dari sinilah seluruh argumennya berangkat. Hadis tersebut melukiskan sebuah adegan di hari kiamat. Oke, dan apa yang terjadi dalam adegan itu? Menurut kutipan yang disajikan David Wood, hadis itu bunyinya begini. Pada hari kiamat, Allah akan memberikan kepada setiap Muslim seorang Yahudi atau seorang Kristen. Dan dia akan berkata, inilah tebusanmu dari api neraka. Tunggu dulu, tebusan. Itu bukan kata yang main-main loh. Apakah Wood melihat ini sebagai semacam kiasan atau metafora kemenangan atau dia mengartikannya secara harfiah? Nah, ini poin krusial dalam argumennya. Frasa ransom from the fire itu baginya sangat eksplisit. Ini bukan sekedar kemenangan spiritual, tapi sebuah pertukaran nyata. Satu jiwa untuk satu jiwa. Seseorang diselamatkan dari neraka karena orang lain, secara spesifik, seorang Yahudi atau Kristen, mengambil tempatnya. Jadi ini bukan dua peristiwa yang terjadi bersamaan, tapi sebuah hubungan sebab akibat. Penyelamatan satu orang menyebabkan penghukuman orang lain. Apa ada sumber lain yang dia pakai untuk memperkuat ide yang radikal ini? Ada. Untuk menghilangkan keraguan bahwa ini mungkin cuma satu hadis yang bisa ditafsirkan beda, dia langsung sambung dengan hadis lain dari koleksi yang sama, Sahih Muslim. Hadis ini menurutnya membuat konsepnya jadi lebih tajam lagi. Bagaimana bunyinya? Hadis itu menyatakan, tidak ada seorang Muslim pun yang meninggal, kecuali Allah menyebabkan seorang Yahudi atau Kristen masuk neraka sebagai gantinya. Kata kuncinya di sini, sebagai gantinya, atau in his stead. Sebagai gantinya itu memperjelas hubungan substitusi langsung ya. Jadi ini bukan lagi soal tebusan secara umum, tapi penempatan satu orang di posisi orang lain. Persis. Ini adalah substitusi langsung. David Wood juga menyebutkan ada hadis lain dengan redaksi serupa yang diriwayatkan oleh orang yang berbeda, yang menurutnya menunjukkan bahwa ini bukan tema yang terisolasi, melainkan sebuah konsep yang berulang dalam koleksi hadis yang dianggap paling sahih. Dia sedang membangun sebuah pola gitu. Oke, jadi itu ide dasarnya, satu jiwa ditukar dengan jiwa lain. Tapi itu menimbulkan pertanyaan lain kan? Bagaimana dengan dosa yang luar biasa besar? Dosa yang ya nggak sepadan kalau cuma ditebus satu orang. Ternyata David Wood juga membahas skenario itu. Dan disinilah argumennya jadi sangat dramatis. Anda menangkap alurnya dengan tepat. Dia menaikkan skala argumennya. Dia beralih dari pertukaran individual ke sesuatu yang jauh lebih masif. Dia menggunakan sebuah analogi yang sangat visual dan kuat yang lagi-lagi diambil langsung dari Sahih Muslim.
Analogi seperti apa? Hadis itu menggambarkan sebuah skenario di hari kiamat, di mana sebagian muslim datang dengan membawa dosa-dosa seperti gunung-gunung. Bisa dibayangkan ya, ini bukan lagi kesalahan kecil, tapi sebuah beban dosa yang skalanya luar biasa besar. Wow. Logika dasarnya, dosa sebesar gunung pasti butuh pengampunan yang juga luar biasa. Apa yang terjadi pada dosa sebesar gunung itu? Nah, inilah yang jadi inti dari bagian kedua argumen Wood. Menurut hadis yang dia kutip, hasilnya memang luar biasa, tapi dengan cara yang tidak terduga. Hadis itu menyatakan, Allah akan mengampuni mereka dan akan meletakkan dosa-dosa itu di atas orang-orang Yahudi dan Kristen. Jadi dosanya tidak lenyap, tidak dihapus atau diuapkan begitu saja, tapi secara harfiah dipindahkan. Itu benar-benar mengubah total cara pandang soal keadilan ilahi. Ini bukan lagi pengampunan utang, tapi lebih kayak transfer utang raksasa dari satu rekening ke rekening lain. Untuk memperjelas lagi mekanisme ini, dia kemudian beralih ke jenis hadis yang lebih spesial, yang disebut hadis qudsi. Hadis qudsi, apa yang bikin spesial dan kenapa ini penting dalam argumennya? Ini menarik karena hadis qudsi itu diyakini oleh umat muslim bukan berisi kata-kata Nabi Muhammad, melainkan firman Tuhan yang disampaikan melalui lisan Nabi. Jadi dalam argumen yang dibangun Wood, mengutip hadis qudsi seolah-olah menaikkan level otoritasnya. Ini bukan lagi hanya laporan Nabi tentang apa yang akan terjadi, tapi seolah-olah kita dengar langsung dari Tuhan tentang mekanisme pengampunan itu sendiri. Oke, jadi bobotnya lebih tinggi. Lalu, apa yang digambarkan dalam hadis qudsi yang David Wood kutip? Hadis itu melukiskan sebuah adegan kosmik dengan lebih rinci. Digambarkan Allah bertanya kepada para malaikat, meskipun dia maha tahu, tentang sekelompok muslim yang datang dengan dosa seperti gunung-gunung besar. Para malaikat mengkonfirmasi bahwa mereka adalah hamba-hambanya. Lalu datanglah sebuah perintah yang sangat spesifik dan mekanis. Perintah seperti apa? Menurut kutipan Wood, Allah memerintahkan para malaikat, turunkan dosa-dosa dari mereka dan letakkan dosa yang sama di atas orang-orang Yahudi dan Kristen. Lalu biarkan hamba-hamba yang rendah hati itu masuk surga berkat rahmatku. David Wood menekankan kata kerja yang digunakan, turunkan atau unload dari Muslim, dan letakkan atau put over pada Yahudi dan Kristen. Ini adalah bahasa tindakan, bahasa proses, bukan bahasa kiasan tentang pengampunan. Asing banget. Kalau ini ada dalam koleksi hadis yang dianggap sahih, kenapa nggak jadi pembahasan umum di masjid-masjid atau pengajian? Dan pertanyaan Anda itu adalah jembatan yang sempurna ke bagian selanjutnya dari argumen David Wood. Dia beralih dari pemaparan teologis menjadi sebuah tuduhan langsung. Menurutnya, ini bukanlah ketidaktahuan yang tidak disengaja. Dia berpendapat ini adalah hasil dari penyembunyian informasi secara aktif dan sistematis oleh para pemimpin Islam, seperti syekh dan imam. Apa motifnya menurut Wood? Kenapa para pemimpin agama mau repot-repot melakukan hal itu? Alasan yang diajukan Wood adalah untuk menjaga apa yang dia sebut kepercayaan diri palsu umat, agar mereka tidak ragu dan meninggalkan Islam. Dia menyoroti sebuah kontradiksi besar. Menurutnya, para pemimpin Islam seringkali dengan bangga mengklaim bahwa keadilan Islam itu superior karena setiap orang menanggung dosanya sendiri. Tidak ada konsep dosa warisan atau penebusan oleh pihak lain. Saya sering dengar argumen itu. Biasanya dipakai untuk membedakan Islam dengan Kristen ya, yang punya konsep sentral penebusan dosa oleh Yesus kan. Jadi argumennya, di Islam Anda bertanggung jawab atas dosa Anda sendiri, tidak seperti agama lain. Persis. Tapi kemudian, David Wood menunjukkan bahwa hadis-hadis yang baru saja kita bahas ini justru meruntuhkan klaim tersebut. Hadis-hadis itu, dalam pembacaannya, menunjukkan gambaran yang justru sangat mirip dengan konsep substitusi atau penebusan, di mana keselamatan seseorang bergantung pada penderitaan orang lain. Jika hadis-hadis ini diketahui secara luas, argumen tentang superioritas moral Islam dalam hal pertanggungjawaban dosa jadi goyah. Jadi menurut teorinya, informasi ini sengaja nggak dibicarakan karena akan merusak salah satu narasi utama yang dipakai dalam dakwah. Tepat sekali. Untuk menunjukkan bahwa ini bukan sekedar kelalaian tapi sebuah pola, David Wood bahkan memberikan contoh lain dari apa yang dia sebut sebagai kebohongan atau penyembunyian informasi. Contoh apa yang dia pakai? Jadi, polanya dalam argumen Wood adalah para pemimpin agama diduga menyembunyikan informasi yang berpotensi menimbulkan keraguan atau pertanyaan sulit, baik itu tentang sejarah teks kitab suci maupun teologi keselamatan.
Tujuannya demi menjaga citra superioritas dan kesempurnaan agamanya. Dia membingkainya sebagai sebuah strategi yang disengaja untuk mengontrol narasi dan menjaga umat tetap loyal tanpa mempertanyakan dasar-dasar ajaran yang mereka terima. Oke, jadi setelah membangun argumen teologis dari hadis-hadis dan melanjutkannya dengan tuduhan penyembunyian informasi, David Wood nggak berhenti di situ. Di bagian akhir, dia membawa argumennya ke level yang sangat personal dan provokatif ya. Betul. Ini adalah puncak dari strategi retorikanya. Dia nggak lagi bicara sebagai analis teks dari luar, tapi dia menempatkan dirinya langsung ke dalam teologi yang baru saja dia paparkan. Dengan nada yang sangat sarkastis, dia mengklaim bahwa berdasarkan hadis-hadis ini, dialah sebagai seorang Kristen yang menjadi juru selamat atau tebusan bagi umat Islam yang menontonnya. Dia seolah-olah bicara langsung kepada audiens muslimnya dan bilang, dengan cara yang menarik, saya adalah juru selamat Anda. Keselamatan Anda datang dari saya. Saya adalah tebusan Anda dari neraka. Tentu saja, ini dirancang untuk mengguncang dan memprovokasi. Dia membalikkan narasi sepenuhnya, menempatkan dirinya, seorang non-muslim, sebagai komponen esensial bagi keselamatan seorang muslim menurut teks-teks Islam itu sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Amin.